Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Ada peribahasa Sunda yang singkat, seetik mahi loba nyesa. Jadi walaupun sedikit sebenarnya cukup, lebih baik daripada banyak tapi tersisa-sisa, banyak orang yang tidak kebagian. Adam dan Hawa kurang apa enak? Pengantin baru, kebunnya luas, rumahnya megah, istrinya cantik, sandangannya mewah, mambrah-mambrah, sarwati nandur, sarwati numbas. Mestinya sudah tenang. Apa yang dia butuhkan untuk kesehatan tubuhnya, untuk menutup auratnya, wisono kabeh. Tapi tidak semua teman, tidak semua tetangga itu senang kita bahagia. Kadang-kadang ada saja namanya lawan politik, namanya rival, namanya saingan, kadang-kadang memberikan sarannya itu sesuatu yang sebenarnya membuat kita jatuh. Cuma mungkin karena tertutup saja selama ini, seakan-akan kita ikut bahagia ketika tetangga kita bahagia, turut berduka ketika tetangga menderita. Itu rata-rata bohong sebenarnya. Kalau tetangga menderita, kita pura-pura ikut bersedih. Jangan-jangan di hati mungkin, alhamdulillah enakan gua. Sebaliknya kalau tetangga dapat rezeki yang banyak, kita pura-pura alhamdulillah ya, kamu seneng banget, di hati apa? Sialan lo dengan gua kagak dapet. Ini yang diomongin bukan orang lain lah. Saya sendiri lah. Kalau ibu-ibu insya Allah lebih parah. Jangan kelihatan dari mukanya. Nah, Adam kedatangan tamu teman lama yang datang menawarkan produk baru. Dan mana hakum rabbukum an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini atau takuna minal khalidin. Allah melarang kamu dekati pohon ini sebenarnya bukan apa-apa. Kalau kamu dekati, kamu makan buahnya, justru kamu akan jadi malaikat dan kekal di dalam surga. Panganan dam. Memang sales itu pinter ngomongnya. Dan satu keterangan menyebutkan bahwa yang tergoda pertama itu istrinya. Memang perempuan itu kan gampang percayaan sama iklan. Apa yang terjadi? Kedua-duanya jatuh ke dalam krisis ekonomi. Badat lahuma sawatuhuma, telanjang bulat, krisis sandang, krisis pangan, dan berantakan rumah tangganya. Kenapa? Karena Adam menginginkan sesuatu yang bukan jatahnya, tidak cukup dengan yang ada. Nggak akan pernah cukup manusia. Nah inilah pelajaran buat kita. Bisikan setan akan selalu datang, baik bisikan itu dari setan bangsa jin maupun bangsa manusia, dan kebanyakan setan bangsa manusia. Jatuh. Ini kejatuhan manusia akibat dari kurang cukup dengan yang ada. Sebetulnya yang ada tidak akan habis sampai mati. Dan larangan cuma satu. Kenapa yang satu ini malah jadi penghancurnya? Fasilitas yang Allah berikan pada Adam itu makanan yang enak-enak, yang baik-baik, yang hebat-hebat. Kelas 1 semua. Yang dilarang itu gak ada kelasnya. Dia KW sebetulnya. Cuma pinternya iklan, bisik-bisik tetangga itulah. Ya kayak zaman sekarang kan. Sudah ada bunga anggrek. Murah. 100.000. Ada yang punya mobil ditukar dengan bukan bunga, daun nggak ada bunganya, janda bolong. Ini kan bisikan. Nggak puas dengan yang ada. Enggaknya puas dengan bunga melati wangi. Wijaya Kesuma wangi, anggrek indah lagi, bunga nggak ada bunganya kok, daun tok, neng pinter-pinternya orang. Ini satu. Rupanya hal yang sama pernah terjadi pada bangsa berikutnya. Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 61,
Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Bani Israel itu sudah diberi makanan oleh Allah yang sangat luar biasa, yaitu mana dan salwa. Itu makanan nomor 1. Alah. Rupanya mereka itu ingat hari-hari yang lalu, terkenang masa lalu, pernah makan timun, bawang merah, bawang putih, kacang tanah, ada kelingan. Hatinya bernostalgia. Ingat waktu makan di kampung. Ingat zaman sakmono. Bersemi kembali gitu. Maka makanan yang nomor 1 yang sangat mahal ini, yang hebat ini, tidak dianggap cukup oleh mereka. Mereka minta, wahai Nabi Musa, mbok donga kepada Gusti Allah. Ini tawasul ya. Rupanya orang Bani Israil itu sudah tawasulan. Iya, merasa doanya tidak hebat, minta didoakan sama pemimpin mereka. Udah biasa aja tawasul. Berdoalah kepada Allah supaya dia berikan pada kita makanan-makanan yang pernah kami makan dulu. Apa? Bawang merah, bawang putih, adas, timun. Tidak cukup dengan yang ada. Padahal yang ada itu sudah number 1-nya. Tidak dimiliki bangsa lain. Allah katakan, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apa kamu mau ngijoli? Mau kamu tuker-tukeran sesuatu yang sudah baik dengan yang lebih rendah? Bodoh teman kau ini. Yang ada di negerimu itu kualitasnya hebat. Ikan lele yang di kampung, lele lokal itu hebat. Kok malah minta lele jumbo? Pohon kelapa itu hebat, kok ditukar pohon palem? Kipi ya toh? Talas lebih hebat, kok ditukar dengan antorium? Iwak gerame itu hebat, kenapa ditukar dengan lohan? Lawang lohan itu aslinya ya jair kawin sama bedik, cuman kawinnya di Hongkong. Gitu. Ihbitu misran kata Allah. Kata hubut aslinya itu turun, biasanya jatuh. Jadi turun peringkat itu hubut. Kalau turun normal nuzul. Ihbitu misran, silahkan kamu turun ke kota. Nah, cari satu kota. Fa innalakum ma sa'altum, apa yang kamu minta ada di situ. Mangkatan kota ono. Gak puas dengan yang ada. Tapi apa? Wa duribat alaihimuz zillah wal maskanah. Mereka ditimpa kehinaan dan kemiskinan berkepanjangan. Tidak puas dengan yang ada. Ora trimo ing pandum. Meso. Waba'u bi ghadabim minallah. Kalau cuma rendah martabatnya, turun prestasinya. Kalau cuma miskin masih mending. Tapi ini waba'u bi ghadabim minallah. Mereka mendapatkan kemurkaan Allah. Miturutin hawa nafsu. Gara-gara hawa nafsu tidak puas dengan yang ada, dimurkai Allah. Jatuhnya orang dalam kemiskinan biasanya sebenarnya terlalu besar keinginan, tengukur karena kujur awak sorangan gitu. 2. Jadi mereka disebab oleh Allah, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sebelumnya, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bil haqq, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka itu dianggap kufur kepada Allah, tidak syukur dengan nikmat yang ada, dan mereka berani membunuh nabi-nabi Allah itu karena mereka maksiat dan keterlaluan. Jadi kalau orang memperturutkan hawa nafsu, sebetulnya dia sedang maksiat. Kenapa? Secara tidak sadar dia tidak syukur dengan yang ada. Padahal jika yang ada disyukuri, secara otomatis pasti Allah akan tambah nikmatnya. Tidak usah minta. La in syakartum la azidannakum. Begitu kamu syukuri yang ada, aku pasti tambah tanpa harus meminta. Makanya dalam hadis dikatakan wa afdhalu du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Bersyukur dengan nikmat, enggak usah berdoa, sudah turun tambahan dari Allah. Salahnya kita tidak cukup dengan yang ada lalu mencari-cari yang tidak ada. Akibatnya apa? Kita lupa, tidak syukur dan jatuh dalam kekufuran. Ini baru 2. Yang ketiga, Hawariyun itu murid-murid Nabi Isa. Sowan. Satu hari datang kepada Nabi Isa, lagi-lagi tawasulan. Namanya orang awam yang mesti tawasul lah. Kalau ada Nabi ya tawasulnya dengan Nabi. Kalau nggak ada ya dengan ulama. Nggak ada ya dengan Habib itu. Apa tawasulnya? Hal yastati' rabbuka ayyunazzila 'alaina ma'idatan minas sama. Wahai Kanjeng Nabi Isa, apakah Tuhanmu mampu bisa menurunkan hidangan dari langit? Kalau Adam gara-gara kampanye, gara-gara iklan, gara-gara sales. Kalau ini memang dari dirinya sendiri. Tidak puas dengan nikmat selama ini. Minta diturunkan hidangan dari langit. Kata Nabi Isa,
Ittaqullaha in kuntum mu'minin. Mbok jaga hubungan baik kamu dengan Allah. Oh, coba gue. Ulah calo taksi ya. Minta yang tidak-tidak. Mereka akhirnya maksa. Nabi Isa pun berdoa kepada Allah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan liwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, turunkanlah kiranya hidangan dari langit untuk kami semua yang hari turunnya kami akan rayakan. Nanti peringatan Isra Mi'raj kayak itu kira-kira. Turunnya sholatnya. Ini nanti urusannya lain dah. Insyaallah kita bahas lain waktu insyaallah. Baik oleh kami maupun yang kemudian, curahkan rezeki pada kami, sungguhnya engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Nabi Isa aspiratif, apa yang jadi keinginan rakyatnya diajukan kepada Allah atasannya. Allah jawab, nih orang gak puas minta aktif, apa yang jadi keinginan rakyatnya diajukan kepada Allah atasannya. Allah jawab, nih orang gak puas minta macam-macam, inni munazziruha alaikum, aku bisa turunkan pada kamu, tapi ingat, famay yakfur ba'du minkum, siapa saja di antara kamu yang kufur, fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin, aku akan azab dia dengan siksa yang belum pernah kutimpakan pada seorang pun di antara ciptaanku semuanya. Ambisi serakah itu diingat-ingat, bayangkan kalau kita minta sesuatu, kita menginginkan sesuatu tidak siap syukurnya, tinggal tunggu azabnya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil hari ini.